Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, yang kami muliakan para pemirsa dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah selalu meridai kalian semua, dan para santri dan santriwati yang dalam hal ini lagi mengikuti pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren Khadijah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah yang memberi kita nikmat sehingga bisa sampai pada bulan yang mulia ini, yakni bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang kita nanti-nantikan ketika di akhirat kelak syafaatnya. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia. Bulan Ramadan juga memiliki keistimewaan yang luar biasa. Bulan Ramadan juga banyak keistimewaan yang ada di dalamnya. Dan bulan Ramadan juga bulan kemenangan umat Islam. Pada waktu itu terdapat suatu perang yang mana umat Islam masih minoritas sedangkan orang kafir mayoritas, yakni perang Badar yang Allah menangkan kepada umat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ingin mencapai kesuksesan harus ada rintangannya. Seorang pendaki ingin sampai kepada puncak gunung, dia harus melewati rintangan-rintangan yang ada. Begitu juga orang-orang yang sedang berpuasa, kalau ingin mendapatkan kemuliaan dari bulan Ramadan, maka harus berhati-hati jangan sampai kehilangan pahala dari puasa. Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan kepada kita semua, bagi orang yang berpuasa, bukan mengingatkan kepada orang yang mempunyai ilmu atau orang awam, tapi semua yang memiliki atau yang merasa berpuasa. Sebagaimana sabda beliau, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasanya yang diterima hanya lapar dan dahaga saja. Dari hadis ini, menurut Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ulama dari Madinah, mengatakan ada 3 hal yang menyebabkan orang itu puasanya sia-sia. Puasanya sah, tapi pahalanya hilang. Nah, ini kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan ada 3 bagian atau 3 macam. Yang pertama, yakni orang harus menjauhi dari beberapa perilaku-perilaku yang menimbulkan pengurangan terhadap pahala tersebut. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, ada 5 perkara yang menyebabkan pahala puasa tersebut. Yang pertama, ghibah. Nah, ini di kalangan mayoritas kita ghibah seperti dinormalisasikan sehingga tidak menyadari bahwa dosa dari ghibah mengurangi pahala puasa tersebut. Apalagi ditambah ada yang bagian tim julid, ada lagi yang majelis ghibah sana sini. Maka perlu dihati-hati. Ghibah juga termasuk yang menghapus atau menghilangkan pahala dari puasa. Yang kedua, namimah, yakni adu domba. Adu domba ini juga banyak di antara kita yang ingin komen di sosial medianya berita-berita yang hoak sehingga menjadi hal-hal yang ingin diadu dombakan. Dihati-hati bagi pemirsa yang dimanapun Anda berada, jangan sampai jari kalian
ngetik sesuatu yang menimbulkan adu domba atau mulut kalian adu domba sana sini. Itu juga termasuk merupakan hal yang mengurangi pahala puasa. Yang ketiga, berbohong. Nah, ini berbohong. Berbohong dalam apa? Dalam apapun. Ya, berbohong tidak dibenarkan dalam Islam. Maka harus hati-hati juga. Yang keempat, nadhrah bisyahwat. Melihat sesuatu dengan syahwat. Ayo para pemuda dan pemudi, baik yang tua ataupun yang muda, baik santri maupun santriwati, siapapun yang memiliki HP, dihati-hati. Karena sekarang banyak ditemukan berbagai macam tontonan-tontonan sehingga menimbulkan syahwat. Maka dari itu, melihat dengan pandangan yang syahwat juga termasuk mengurangi pahala puasa. Jadi yang pertama menurut Habib Zain bin Smith, jadi yang 5 tadi bagian yang pertama. Yang bagian kedua yakni orang yang berpuasa ternyata dalam dirinya mempunyai sifat riya atau ingin dipuji atau merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Itu juga termasuk hal-hal yang merupakan penghambat atau menghilangkan pahala puasa. Coba tanyakan pada diri Anda sendiri atau pada diri kalian sendiri, pernahkah kalian merasa lebih baik dari yang lain? Atau mungkin karena kalian berpuasa terus merendahkan orang yang kebetulan waktu itu sedang sakit? Atau kalian bersedekah ketika puasa ternyata di dalam hatinya masih ada, aku lebih baik dari mereka? Itu juga termasuk hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Bagian yang ketiga kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, buka atau makan makanan yang haram. Ini juga termasuk hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Yang dimana ketika orang itu makan dengan makanan yang haram, satu, otomatis ibadahnya menjadi malas. Yang kedua, pasti dia mendapatkan dosa yang besar karena makanannya tidak halal. Maka dari itu, ayo saya sendiri mengajak diri saya sendiri untuk melakukan atau membiasakan diri kita dan semuanya yang melihat untuk bersama-sama meraih kesuksesan atau kemuliaan di bulan suci Ramadan ini dengan terus berusaha dan berusaha. Namanya orang yang menuju sukses itu harus melewati rintangan-rintangan. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan. Allah memberikan kita ketabahan. Allah memberikan kita semangat dan keistiqomahan. Dan Allah jauhkan kita dari hal-hal tersebut sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang telah diridhai oleh Allah. La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Jika terdapat kekurangan, itu murni dari saya. Terdapat kebenaran, itulah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.